Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys. Hello everybody. Kelas 12. Setelah kita libur beberapa hari, kita sekarang akan membahas materi lagi. Ya, oke. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Kita akan masuk ke materi chapter 2. Jadi sebelumnya tolong disiapkan buku atau modul virtual bahasa Inggris kelas 12. Kebetulan di sini saya buka halaman sebentar. Oke, halaman 15 ya. Kita akan membahas atau belajar materi if clause. Baik, if clause, apa if clause itu? If clause adalah kalimat pengandaian apabila dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan atau mengatakan jika saya lulus, saya akan mencari kerja yang bagus. Kata-kata jika di sini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan if clause atau kalimat pengandaian. Dalam bahasa Inggris kalimat pengandaian ada beberapa rumus atau tipe sesuai dengan konteksnya. Perbedaannya dengan bahasa Indonesia adalah kalau bahasa Indonesia satu kalimat pengandaian untuk semua waktu, tinggal memberikan waktunya. Tapi dalam bahasa Inggris itu harus sesuai dengan rumusnya baru kita mengartikan kapan pengandaian ini diperuntukkan, itu, dan kapan pengandaiannya, kapan terjadinya itu. Baik, saya buka PowerPoint-nya di sini ya. Pembahasan materi if clause. Oke, pertama, what is on the chapter? The usage of conditional sentence type 1. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah penggunaan kalimat pengandaian dalam bentuk yang pertama. Bagaimana isinya? Kita selanjutnya akan kita bahas di halaman berikutnya ini. Kemudian apa saja yang ada dalam materi ini, chapter ini? Conditional sentence without if. Kalimat pengandaian tanpa menggunakan if. Ada. Bisa juga nanti bahasa Indonesia juga istilahnya kita artikan dalam bahasa Indonesia itu sama artinya dengan menggunakan if. Yang ketiga dalam chapter ini adalah the meaning of conditional sentence. Makna dari kalimat pengandaian. Oke, conditional sentence apa sih pengertiannya? Pengertiannya adalah conditional sentence also known as conditional clause or if clauses are used to express that the action in the main clause without if can only take place if a certain condition the clause with if is fulfilled. Oke. Jadi conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian yang juga dikenal sebagai atau dengan istilah klausa pengandaian atau klausa if yang digunakan untuk menyatakan bahwa kegiatan atau aktivitas di dalam kalimat utama ya, di dalam kalimat utama itu hanya terjadi jika atau dalam kondisi tertentu. Misalkan jika saya lulus, saya segera mencari kerja. Lah itu jika lulus. Kalau nggak lulus ya nggak akan terjadi. Jadi jika lulus dia akan mencari kerja. Kalau nggak lulus Pak, ya enggak. Itu kalimat pengandaian. Kemudian conditional sentence tipe 1 refer to the future. Jadi kalau ada kalimat pengandaian menggunakan rumus tipe 1, berarti artinya adalah pengandaian yang diharapkan terjadi akan datang. Seperti contoh tadi. Jika saya lulus, saya akan segera mencari kerja yang bagus. Nah, jika lulus, kapan lulusnya? Nanti.
Sekarang kan belum lulusan. Nah, itu maksudnya ya conditional sentence type 1 refer to the future. Maksudnya kalimat penggantian tipe 1 itu mengacu pada kejadian yang akan datang. Oke? Nah, ini rumusnya dari kalimat penggantian tipe pertama. Conditional sentence type 1. The form of conditional sentence type 1 ya, dalam kotak kalian sudah lihat ini ya, if clause. Ini if clause-nya ya. Jadi dalam bentuk simple present. Apa simple present tenses? Yang berisi dengan subjek ya kan, verb 1 plus object, sebelumnya ditambah if ya kan. Kemudian di sini future ya, future tense menggunakan will ya, menggunakan will. Jadi di sini atau model, will ini juga termasuk model, bisa should, bisa can, bisa could, bisa shall atau yang lain. Jadi ada beberapa macam auxiliary model. Contohnya, examples. If I study, I will pass the exams. Jika saya belajar, saya akan lulus ujian. Di sini mencerminkan adalah kejadian yang akan datang. Jika belajar, dia lulus apa enggak? Ya belum tentu, kan belum terjadi. Dia akan lulus jika belajar, dia nggak lulus jika nggak belajar. Itu yang akan datang. If you see him tonight, tell him to call me. Jika kamu lihat ketemu dia, atau jika kamu ketemu dia malam ini, sampaikan padanya atau suruh dia menelpon saya. Jika ketemu, kalau nggak ketemu ya nggak usah sampaikan. Itu namanya kalimat penggantian. Jika saya berangkat ke sekolah lebih awal, ini if I go to school early, I can sit in the front seat. Jika saya berangkat ke sekolah lebih awal, saya bisa ya duduk di paling depan. Nah, ini yang dimaksud dengan model plus infinitive. Nah, ini if clause plus model ya, model plus infinity. Jadi ini if clause-nya, if I go to school early, I can sit in the front seat. Itu. Next. Oke. Note. Nah, di sini ada catatan kecil dari saya. Ya kan? The if clauses can be at the beginning or the end of the sentence. When you write it at the end of the sentence, you don't use comma. Jika ya, jadi istilahnya ini kalimat if clause ya, if-nya ini kalimat if clause-nya bisa ya diletakkan di awal atau di akhir kalimat. When you write in it at the end, jika kamu meletakkannya di akhir kalimatnya, di belakang if-nya itu, kamu atau kalimat tersebut tidak harus menggunakan koma. Di sini ada contohnya. Ya, jadi di sini if-nya ada di belakang if clause-nya ini. I will pass the exams if I study. Saya akan lulus ujian jika saya belajar. Nah, di sini tanpa koma. Kenapa? Karena if clause-nya, kalimat penggantiannya ada di belakang. Ya. Berikutnya contoh yang kedua. Tell John to call me if you see him tonight. Ya. Oke. Sampaikan pada John untuk menelpon saya jika kamu ketemu dia malam ini. Nah, tanpa koma. Andaikan saya balik, ya kan? If clause-nya saya taruh di depan. Misalnya contoh pertama di sini. If I study, I will pass the exams.
Harus ada koma. Kenapa? Karena if clause-nya ada di depan. Lupa kalau nggak dikasih koma, salah. Kenapa harus salah? Ya memang dari sononya udah salah. Ya, dari Inggris sana, dari UK, United Kingdom, udah salah wis. Itu bukan saya yang bukan salah benarnya. Udah tata bahasanya. Next, oke. Sekarang kita masuk yang kedua, conditional sentence yang kedua, conditional sentence without if. Jadi kalimat penggantian tanpa menggunakan kata-kata jika. Ini jika. If ini kan artinya jika. Ya. If can be replaced by word or phrases with a similar meaning. The most common are as long as, assuming that, on the assumption, provided, supposing, unless, with the condition. Oke. Kata-kata jika bisa diganti dengan menggunakan kata-kata atau frase yang artinya sama. Apa saja yang artinya sama dengan if? As long as, artinya di sini selama, ya, selama. Jadi di sini artinya ini selama. Misalkan dari kata yang contoh tadi, saya rubah menggunakan selama. I will pass the exam as long as I study. Saya akan lulus ujian selama saya belajar. Nah, itu maksudnya. Nah, assuming that, ya, maksudnya berasumsi. Artinya sama dengan jika. Ya. On condition, jika kondisinya, dalam kondisi, kan? Oke. Dan selanjutnya, tapi paling gampang kalian gunakan kata-kata jika, ya, kata-kata jika. Oke. Next, if and when. Oke, ya kan? Jika dan when, ya, jika dan when sama artinya jika plus when. When you are talking about a general issue or a fact, if and when are interchangeable, zero conditional. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kamu berbicara tentang hal-hal yang umum atau nyata, ya, sudah bukan rahasia umum lah, istilahnya nyata. Kata-kata jika dan when, ya, bisa di interchangeable, maksudnya bisa dirubah, diganti, ya kan? Dalam arti kalau kita memang mengasumsikan kalimat tersebut adalah zero conditional, maksudnya ya sudah terjadi, pasti terjadi, ya kan? Secara alami, sudah umum, nyata. Bukan pengandaian yang nanti akan terjadi gitu, enggak, sudah memang nyata. Misalkan di sini, if you heat ice, it melts, ya kan? Jika kamu memanaskan es, memasak es akan melebur, ya kan, atau mencair, gitu. Diganti dengan kata-kata when, nggak apa-apa, karena ini sudah memang kenyataan, sudah umum. When you heat ice, it melts. Ketika kamu memanaskan es tersebut mencair. Pasti itu. Ini yang dikatakan hal umum, ya kan? Next, if and in case of. Oke. Ya, saya kira sama penggunaannya, ya. In case of can be used to shorten an if clause as shown below. Ya kan? In case of bisa digunakan untuk menyingkat kata-kata kata-kata if clause as shown below, seperti yang ada di bawah ini. If there is a fire, please leave the room. Jika
terjadi kebakaran, mohon tinggalkan ruangan. Nah, if clause-nya diganti dengan kata-kata in case of. Mungkin kalian di hotel atau di mall atau di mana sering menemui kata-kata in case of ini di area-area tertentu seperti di lift, ya kan? In case, contohnya di lift itu tertulis in case of fire, kan? Lift atau mungkin tekan bel ini. Nah, ini maksudnya, artinya jika. Jadi in case of itu artinya jika. In case of fire, please leave the room. Jika terjadi kebakaran, mohon tinggalkan ruangan. Nah, itu. Okay, while if express a condition 1, in case of express of possibility. Jika, ya, kata-kata jika ini menyatakan conditional sentence atau pengandaian dalam bentuk satu, ya, dalam bentuk satu, ya kan? Tapi dalam kata-kata in case, jika kita menggunakan in case of, ya, kalimat pengandaiannya itu menyatakan possibility dalam bentuk kedua. Maksudnya kalimat pengandaian bentuk kedua. Contohnya, I need an umbrella if it rains. Saya butuh payung jika hujan. Kalau dirubah dalam bentuk in case of, I need an umbrella in case of it rain. Saya butuh payung jika kemungkinan hujan. Nah, itu, ya. Oke, next. The meaning of conditional sentence type 1. Ini maksudnya kapan kita menggunakan kalimat pengandaian, ya kan? A threat. Nah, a threat itu apa? Bahaya. If you do that again, I will report you to be supervisor. Ya, maksudnya ancaman, tekanan atau bahaya. Jika kamu melakukan lagi, saya akan melaporkan kamu ke atasan kamu. Nah, ini contohnya. Jadi contoh penggunaan kalimat pengandaian dalam bentuk ancaman, mengancam atau memperingatkan, ya. If you do that again, I will report you to the supervisor. Nah, oke. Kemudian a warning, ya, warning, peringatan. If you disturb the bees, they will sting you. Ya, jika kamu mengganggu apa ini, tawon, ya kan? Tawon itu apa? Tawon itu istilahnya dalam bahasa yang umum itu lebah. Jika kamu mengganggu lebah, they will sting you. Mereka akan menyengat kamu. Nah, itu, ya. Kemudian an offer, menawarkan atau tawaran. I will help you if you want me to. Saya akan membantu kamu jika kamu menginginkan. Oke. Kemudian a promise. A promise. Ya. Sebuah janji. Ya kan? If you get a good score, I will buy you a present. Jika kamu mendapatkan nilai bagus, saya akan membelikan kamu hadiah. Ya. Oke, itu sedikit penjelasan tentang conditional sentence type 1. Ya, type 1. Oke. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ketikkan di chat room di forum yang ada di Google Classroom, atau mungkin langsung ketik di grup WA kelas
Atau mungkin kalian bisa japri WA ke nomor saya di 081 233 642 89. Oke, nice to see you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.